Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahibul burhan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati sahabat kita yang diberi amanah Allah Subhanahu wa taala sebagai salah seorang Menko di dalam kabinet yang dibentuk oleh Bapak Presiden Prabowo, Pak Abdul Muhaimin. Kita doakan semoga terus mendapatkan prestasi yang baik. Di sini juga hadir para wakil menteri dan juga anggota DPR yang sangat prestisius ya. Kita kenal sahabat-sahabat semua yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga yang terpilih oleh masyarakat sebagai anggota Dewan. Insya Allah tidak mengecewakan. Ada Pak Komisi 8 yang kita semua jadi saksi, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, saya tidak menyebutkan namanya satu persatu, para pengurus yang terpilih. Saya hanya ingin membacakan atau mengingatkan sebuah ayat sebagai pengantar sebelum berdoa kita bersama, yaitu siapa yang paling tepat untuk kita angkat untuk menjadi pemimpin atau orang terpercaya membimbing kita. Di dalam Al-Quran disebutkan ada sepotong ayat, tapi ini sangat penting untuk PMI. Inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin. Sesungguhnya yang paling bagus, yang paling baik untuk dipromosikan sebagai pemimpin, untuk dipromosikan sebagai pendamping atau dipromosikan sebagai orang kepercayaan. Kriterianya di situ hanya dua. Pertama adalah al-qawi, ya, strong, kuat. Dan yang kedua adalah al-amin, terpercaya. Di situ tidak ada kriteria umur. Dan Rasulullah juga mengingatkan ketika ia meminta, ia menggantikan atau menjadi panglima angkatan perang, ialah Usama bin Zaid yang umurnya baru 19 tahun. Diprotes oleh sahabat, kenapa anak yang baru kemarin itu diminta untuk menjadi panglima angkatan perang di musim perang yang sangat dahsyat. Tapi Nabi memberikan jawaban, umur boleh muda, tetapi prestasinya beliau sangat matang. Jadi ada umur biologis dan ada umur prestasi. Tentu kita berharap kader-kader PMI selain harus matang biologisnya, intelektualnya, yang paling penting adalah psikologis dan spiritualnya. Seperti tadi yang kita nyanyikan, ya lalwatan itu. Dan yang kedua adalah al-amin. Al-amin itu dari akar kata amanah, artinya bahasa Indonesia juga aman. Amanah itu membentuk kata iman. Orang yang merasa aman, ya. Mukminun, orang yang merasa aman. Kemudian
Kenapa dia merasa aman? Karena dia amanah. Kenapa dia amanah? Karena ada iman. Jadi iman, mukmin, amanah, al-amin, terpercaya. Jadi kosakata ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Yang paling bagus untuk dipromosikan sebagai pemimpin, apakah itu organisasi formal seperti pemerintah, informal dalam swasta dan lingkungan masyarakat, termasuk juga adalah PMI. Apakah PMI-nya atau alumninya? Ayat ini sangat penting untuk kita camkan bersama. Bahwa dalam mengukur siapa gerangan yang akan tampil sebagai orang yang terbaik untuk kita pilih adalah Al-Qawi dan Al-Amin. Kenapa bukan Al-Alim, orang pintar? Karena tidak semua orang pintar itu bisa memimpin. Tidak semua profesor doktor itu bisa menjadi hebat kepemimpinannya. Maka itu yang dikriteriakan oleh Allah, bukan Al-Alim, tapi adalah Al-Qawi, yang strong, yang kuat, yang tangguh, yang tough. Ya. Tapi hanya dengan memiliki kekuatan, tanpa memiliki kualitas Al-Amin, itu juga timpang. Jadi paralel antara Al-Qawi dan Al-Amin ini kriteria yang paling bagus untuk dijadikan kandidat pemimpin apapun dan dimanapun juga. Karena ini adalah ayat universal. Saya kira kalau kita menyimak ayat ini sungguh sangat-sangat penting. Yang kedua, pada kesempatan ini ya saya izinkan saya berpendapat, karena tadi siang saya mohon maaf tidak bisa hadir, bahwa tema-tema sentral kita ke depan adalah mungkin sebaiknya PMI atau alumni PMI, tema-tema atau topik-topik kita, pembahasan kita itu adalah yang bersifat tematis ya. Karena perkembangan dunia kita sekarang ini sudah sangat tematis ya. Jadi isu-isu secara general, secara universal, secara umum, ya itu mungkin sudah lewatlah zamannya itu. Jadi sudah saatnya nanti ke depan alumni PMI ini kita bicara lebih tematis, yang terukur dan bisa diprediksi, dan saya kira ini sangat penting. Di instansi manapun juga tidak perlu mengerjakan semua pekerjaan program kerjaan sedemikian banyak. Kita prioritasnya siapa yang paling atau apa yang paling urgent untuk komunitas kita tentunya. Nah, kami juga di Kementerian Agama, Bapak Ibu sekalian, saya tetap membuka diri menerima masukan-masukan para sahabat dimanapun juga berada. Apa yang perlu kita lakukan mumpung kami bersama tim di Kementerian Agama itu adalah rata-rata dari alumni pergerakan PMI. Ya. Jadi semacam persyaratan tidak tertulis, tapi itu harus menjadi pertimbangan. Ya, kita punya hak untuk menentukan siapa yang tepat untuk mengusung isu-isu sentral yang kita akan kembangkan. Karena itu di Kementerian Agama, izinkan saya juga sedikit menyampaikan di sini dan mohon dukungannya kepada para sahabat alumni. Kami memperkenalkan dua isu utama, yaitu pertama kurikulum cinta. Karena kami mengelola guru agama. Jika ada orang yang mengajarkan agama, tapi yang diajarkan adalah kebencian antara satu sama yang lain, maka sesungguhnya dia tidak mengajarkan agama, tapi mengajarkan kebalikan agama itu sendiri. Jadi agama itu harus mengajak orang menuju sebuah titik, jadi lebih bersifat sentripetal. Dari berbagai macam penjuru menuju ke sebuah titik. Bukan sebaliknya sentrifugal, dari sebuah titik tapi mencar kemana-mana. Nah ini yang kita harapkan encountersnya. Kalimatun sawaknya ini yang kita perlu kembangkan ke depan. Jadi bangsa yang berulah seperti di Indonesia ini, kalau yang kita kembangkan adalah penekanannya
principle of negation, prinsip perbedaan, bukan principle of identity, maka bangsa kita itu nanti akan mengalami pekerjaan berat. Menghimpun yang berserakan seperti bangsa Indonesia yang besar ini, itu tantangan di masa depan. Karena itu saya kira kita sebagai warga pergerakan, betul-betul harus berpikir jauh ke depan. Bagaimana mensolidkan bangsa ini, maka tentu tidak ada cara lain, kecuali kita harus mengindoktrinasikan kepada warga masyarakat kita, prinsip-prinsip identity ini, bukan prinsip negasi, mempertentangkan. Banyak sekali yang kita lihat dampaknya. Dan sadar atau tidak sadar, guru agama manapun, Kristen, Katolik, Protestan, mengajarkan agama itu justru yang diajarkan adalah perbedaan, bahkan kebencian, menajiskan orang lain. Seperti apa nasibnya bangsa ini, kalau prinsip ini yang kita gunakan, maka itu Kementerian Agama menyisir kurikulum yang diterapkan, bahkan buku-buku bacaan yang ada selama ini. Ini bukan berarti kita akan menyamakan semua agama, sama sekali tidak, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian. Tapi ini kita betul-betul menciptakan hegemoni bangsa yang sangat solid ke depan. Dan yang kedua, kami juga memperkenalkan sebuah konsep ekoteologi. Apa yang dimaksud ekoteologi yang sekarang jadi isu? Kami kemarin juga di beberapa tempat di luar negeri banyak mempertanyakan dalam arti positif ya. Singkat penjelasan saya kepada mereka bahwa semua agama itu sebetulnya adalah memiliki Tuhan yang sama, punya karakter yang sama. Tuhan mereka itu adalah lebih cenderung disebut sebagai the mother of God, bukan the father of God. Tuhan semua agama itu lebih cenderung, lebih menonjolkan sifat-sifat femininnya, nurturingnya, kelembutannya. Bukan strugglingnya, bukan maskulinnya. Kita lihat dalam Islam, kita hafal Asmaul Husna. Saya sudah meneliti bahwa 80% itu nama-nama Allah itu adalah feminin. Dan hanya 20% nama-nama itu maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada Bismillahirmuntaqim wal mutakabir. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pendendam dan Maha Angkuh, enggak ada. Al-Muntaqim hanya satu kali disebutkan dalam Al-Quran. Al-Mutakabir, Maha Angkuh, satu kali saja dalam Quran. Al-Jabbar, Maha Pemaksa, satu kali saja dalam Quran. Tapi yang dominan itu adalah misalnya Ar-Rahim 114 kali, Ar-Rahman 57 kali. Nama-nama kelembutan yang lainnya itu yang halaman demi halaman Al-Quran itu bermunculan. Jadi Quran itu pun juga lebih menonjol sebagai kitab feminin daripada kitab maskulin, kitab nurturing. Jadi Allah SWT memperkenalkan dirinya lebih menonjol sebagai sifat-sifat rububiyahnya, kepengasuhannya, nurturingnya, bukan uluhiyatnya. Makanya itu alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alhamdulillah ilahil alamin. Nama maskulinnya Allah adalah ilahun, tapi nama femininnya adalah Rabbun, rububiyahnya. Nabinya pun juga karena khulquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala lebih menonjol sebagai the mother of God. Nabinya pun juga lebih menonjol sebagai nabi feminin. Kita lihat sejarahnya Rasulullah. Kitab sucinya pun juga kitab lebih menonjol sebagai sifat feminin. Persoalannya kenapa umatnya super maskulin. Jadi ada yang salah dalam suasana keberagamaan kita, kok kenapa seperti ini. Jadi salah satu tantangan PMI ke depan ini, bagaimana melakukan transformasi teologis dari teologi maskulin menjadi teologi feminin. Dan saya kira harus muncul gagasan ini di Indonesia. Iya, inilah yang kita sebut dengan ekoteologi. Kalau cinta sudah bekerja dalam benak setiap orang, ya, maka akan tercipta hubungan hegemoni antara human, man and God, manusia, alam, dan Tuhan.
Jadi kita sudah harus melewati trilogi kerukunan. Kerukunan pertama hubungan internal antar umat beragama. Yang kedua adalah kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga adalah antar dengan pemerintah. Itu juga sudah lewat. Kalaupun ada isu seperti kemarin di Cianjur, itu kita selesaikan secara kasuistik. Hal ini sudah lewat. Kita harus gantikan dengan trilogi kerukunan jilid 2, kerukunan antar sesama umat manusia tanpa membedakan agamanya, etniknya, jenis kelaminnya, bahkan warga negaranya. Kemudian kerukunan antara manusia dengan alam semesta. Semakin berjarak antara manusia dengan alam semesta, semakin cepat dan datangnya kiamat. Satu-satunya cara menunda kiamat ini adalah relasi kita dengan alam semesta ini harus lebih erat. Maka itu tadi kurikulum cinta, bukan hanya mencintai sesama manusia tetapi alam semesta. Ya. Karena alam semesta ini siapa sih sebetulnya? Dalam pandangan teologi Ahlussunnah wal Jamaah, dari mana alam semesta ini? Sebelum jadi alam itu dia sembunyi di mana? Ya kan dari Tuhan. Kalau alam semesta ini dari Tuhan, maka Tuhan itu adalah maha sakral, maka alam semesta ini juga sesungguhnya adalah sakral. Jadi perlu kita melakukan suatu program resakralisasi alam semesta dalam rangka menyelamatkan anak manusia. Ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Jumlah orang yang korban karena perang tahun ini, Ukraina dengan Rusia ada kurang lebih 10.000. Israel pun juga sekitar 50.000 orang. Jadi 60.000 orang yang meninggal dalam 2 tahun terakhir ini karena perang. Tapi jumlah orang yang meninggal karena climate change, perubahan cuaca, menurut data dari PBB, itu 1 tahun itu 1 juta orang. Ya, karena ada banjir, ada kekeringan, itu terjadi karena ulah anak manusia itu sendiri. Jadi sudah saatnya juga kita sebagai kader PMI berani juga mempertanyakan keberadaan usul fikih dan fikih selama ini. Jadi kita harus berani berpikir lain sesuai dengan konteks kehidupan kita sekarang. Kalau dulu kita hanya mengenal daruriyatul khamsah, ya, memelihara jiwa, al-aqal, kemudian an-nasab, kemudian juga adalah al-mal. Maka sekarang kita harus mungkin tambah lagi al-muhafadah al-biyah, memelihara lingkungan. Karena kalau tidak memelihara lingkungan, maka jumlah kematian itu lebih dahsyat daripada perang itu sendiri. Nah, inilah yang saya maksudkan kepada kita semuanya para alumni. Sudah waktunya memberikan kontribusi kepada sumber-sumber pendidikan kita di pondok pesantren dan perguruan tinggi, bagaimana mensinkronis antara fikih muamalah dengan ekonomi kontekstual sekarang ini. Hanya 10% yang bisa diterima lulusan Fakultas Syariah jurusan muamalah di perbankan syariah, di perbankan Islam. Jadi perbedaan vocabnya fikih muamalah 1200 tahun yang lampau disusun dengan fikih dengan hukum ekonomi modern sekarang ini, itu sangat berbeda. Karena itu kita harus mampu menjadi bridging antara bacaan-bacaan turas kita dengan bacaan-bacaan modern. Inilah tugas yang paling pokok, saya kira bagus diperankan oleh para alumni pergerakan. Mari kita berdoa semoga gagasan-gagasan ini bisa terwujud. Pertama, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk mendoakan para almarhum, almarhumlah, para pendiri PMI yang tadi sudah ditayangkan mulai dari awal sampai terakhir. Saya kira PMI senior masih tahu siapa pemimpin pertamanya sampai yang sekarang ini. Terutama yang sudah almarhum, mari kita kirimkan surah Al-Fatihah. Semoga doa kita ini bertajassud. Apa itu tajassud? Dalam kitab-kitab kuning ada yang disebut babut tajassudil amal. Bab tentang jelmaan doa-doa yang kita panjatkan dari orang hidup kepada orang yang sudah wafat. Itu bertajassud menjadi parcel, ya, bekal untuk orang yang sudah wafat. Doa kita mungkin sedikit waktunya untuk kita, amat besar artinya buat almarhum yang kita niatkan untuk doa itu. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalih.
وأيضا إلى حضرة المصطفى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم عليه. يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا ارحم الراحمين يا الله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مقبول وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا الله ربي زدنا علما مباركا وارزقنا فهما. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي واتباعه ورسولا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلى إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رب ارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم وفق الأقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.